wabarakatuh. Saya Malik Nur Ihsan. Saya Dia Ayu Lestari. Saya Penny Mesaro. Saya Indrianti. Kami dari Program Studi Pendidikan Biologi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Ahmad Dahlan akan memperkenalkan simulasi pembelajaran di Edmodo. Simak baik-baik ya teman-teman. Konsep pembelajaran. Pada praktikum keempat, proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus dan asinkronus, di mana merupakan pembelajaran jarak yang menjembatani keterpisahan antara siswa dengan pendidik dalam waktu dan tempat yang berbeda, serta menggunakan beragam sumber belajar dengan memanfaatkan berbagai teknologi. Pembelajaran asinkronus menggunakan platform Edmodo dan pada pembelajaran sinkronus menggunakan platform Google Meet. Sedangkan pada praktikum kelima, proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus. Setiap siswa melakukan proses pembelajaran secara mandiri, kapan saja dan di mana saja sesuai keinginannya. Proses pembelajaran asinkronus menerapkan model pembelajaran recovery learning. Kompetensi dasar 3.3 menjelaskan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup dalam 5 kingdom. Dan kompetensi 4.3 menyusun kladogram berdasarkan prinsip-prinsip klasifikasi makhluk hidup. Kompetensi dasar materi sinkronus KD 3.2 menganalisis berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia beserta ancaman dan pelestariannya. Dan KD 4.2 menyajikan hasil observasi berbagai tingkat keanekaragaman hayati di Indonesia dan usulan upaya pelestariannya. Pembelajaran asinkronus. Pembelajaran asinkronus merupakan proses kegiatan pengajaran online dilakukan secara terpisah. Siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja sesuai dengan kecepatan kemampuan menangkapnya sendiri. Kegiatan belajar mandiri asinkron meliputi menonton, membaca, menyimak, berlatih, dan meniru menggunakan materi digital yang sesuai dengan tema atau materi pembelajaran. Kegiatan belajar secara asinkronus terutama menggunakan pembelajaran online. Meskipun ada juga pembelajaran offline. Salah satu media yang digunakan dalam pembelajaran ini adalah Edmodo. Edmodo adalah sebuah platform pembelajaran sosial untuk guru dan siswa yang menyediakan beberapa fitur untuk mendukung e-learning seperti penugasan, kuis, dan lain-lainnya. Melalui Edmodo, guru dan siswa dapat berbagi catatan dan dokumen serta dapat melanjutkan diskusi secara online. Adapun proses pembelajaran asinkronus yang kami lakukan pada pertemuan pertama yaitu pemberian salam dan pemberian motivasi belajar serta instruksi pembelajaran. Kemudian memberikan forum presensi. Setelah itu memberikan materi berupa modul dan video untuk diamati sebagai bahan pembelajaran. Kemudian, setelah memberikan materi pembelajaran, selanjutnya kami dan peserta didik membuka sesi tanya jawab. Di dalam proses tanya jawab ini dimaksudkan supaya guru mengetahui apakah peserta didik benar-benar mengikuti kegiatan pembelajaran dengan mendengarkan atau membaca materi yang telah diberikan. Setelah proses tanya jawab telah selesai, guru melakukan penutupan. Penutupan ini dilakukan dengan guru memberikan informasi mengenai kegiatan pembelajaran yang akan dipelajari selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya ini, kegiatan pembelajaran yang dilakukan adalah kegiatan proses pembelajaran diskusi. Adapun langkah pertamanya yaitu pemberian salam. Setelah itu, kami memberikan instruksi pembelajaran. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk mengisi presensi terlebih dahulu. Kemudian, kami memberikan modul klasifikasi makhluk hidup untuk dipelajari. Selanjutnya, sesi diskusi. Sesi diskusi ini dibuka selama 4 hari pembelajaran ke depan, di mana agar peserta didik saling bertanya atau bertukar informasi jika ada yang belum dipahami.
Setelah kegiatan diskusi telah selesai, untuk menguji pemahaman peserta didik selama mengikuti kegiatan proses pembelajaran, maka kami memberikan beberapa kuis berjumlah sebanyak 10 soal. Langkah terakhir yaitu penutup, disertai pemberitahuan informasi pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya oleh peserta didik, serta pemberian salam. Selanjutnya, pembelajaran sinkronus. Pembelajaran sinkronus melibatkan pendidik dan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Mereka mengikuti pembelajaran yang sama, namun berbeda posisi antara satu sama lain. Kegiatan pembelajaran dalam sinkronisasi virtual dapat dilakukan dengan menggunakan teknologi sinkronisasi, misalnya dalam bentuk video conference, Google Meet, Zoom, atau audio conference. Adapun metode pembelajaran yang digunakan yaitu ceramah dan diskusi. Model pembelajaran discovery learning. Materi keanekaragaman hayati. Pendekatan saintifik. Oke, yang pertama tadi terkait dengan definisi dari keanekaragaman hayati. Mungkin salah satu teman-teman ada yang tahu apa itu keanekaragaman hayati? Ya, jadi keanekaragaman hayati itu keanekaragaman pada makhluk hidup. Dalam artian tuh kalau kita melihat bumi ini kan banyak banget makhluk hidupnya, mulai dari bakteri, virus, sampai dengan manusia, kemudian hewan-hewan yang di darat dan di air. Itu semua termasuk dalam keanekaragaman hayati, baik itu juga tumbuhan, jamur, dan lain sebagainya. Keanekaragaman hayati ini disebut sebagai biodiversitas atau biodiversity yang meliputi keseluruhan dari berbagai tingkat gen, jenis, dan ekosistem dari suatu daerah. Ya, Mbak, kalau penyakit, terus hama dalam tumbuhan itu termasuk keanekaragaman hayati juga enggak, Mbak? Nah, kalau penyakit pada tumbuhan itu tergantung penyakitnya. Misalkan itu disebabkan oleh bakteri ataupun disebabkan oleh virus. Nah, itu juga termasuk keanekaragaman hayati. Karena dalam hal ini kan itu juga termasuk makhluk hidup ya. Kalau hama, apalagi hama seperti hama tikus apa itu kan, terus kemudian juga jamur. Nah, itu kan termasuk keanekaragaman hayati. Mereka juga termasuk makhluk hidup. Dan jenisnya itu ada banyak sekali, apalagi hama itu sangat banyak. Itu, Davi. Iya, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Arya Davi, salah satu peserta dari Universitas Ahmad Dahlan, dengan mbak-mbak, mas-mas, belajar materi tentang biologi, saya sangat jelas, sangat menarik. Mas-mas dan mbak-mbaknya sangat baik dalam menjelaskan pengertian biologi materi yang disampaikan. Kemarin dengan mbak-mbak mas-mas dari Universitas Ahmad Dahlan, mereka sangat baik, sangat jelas dalam menyampaikan materi yang disampaikan. Benar-benar sangat jelas, menarik, dan mereka juga menampilkan informasi, video, dan modulnya ada. Saya sangat senang karena bisa belajar bareng dengan mbak-mbak, mas yang sedang menempuh pendidikan di Universitas Ahmad Dahlan. Terima kasih. Sekian teman baik dari saya. Mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum. Jika kalian semua tertarik dengan dunia pendidikan dan biologi, kalian bisa bergabung bersama kami di Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan sudah dilengkapi dengan berbagai fasilitas yang sangat lengkap, serta aktivitas pembelajaran yang sangat menyenangkan, dan beragam praktikum yang menyenangkan pula. Ada praktikum yang dapat dilakukan di laboratorium, dan ada juga praktikum yang dilakukan di lapangan. Tidak hanya itu loh, di Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan diajarkan beberapa pembelajaran yang menarik
oleh dosen-dosen yang berkualifikasi sangat baik di berbagai keahlian bidang pendidikan biologi. Jika kalian tertarik dan ingin bergabung bersama kami di Pendidikan Biologi UAD, pendaftarannya sudah dibuka loh. Bisa kalian cek di Instagram UAD atau di Instagram Pendidikan Biologi Universitas Ahmad Dahlan. Baiklah, demikian hasil laporan praktikum inovasi pembelajaran biologi untuk acara 4 dan 5. Terima kasih kepada Bapak Mujfuad Saifuddin sebagai dosen pengampu dan kepada Mbak Verla dan Mbak Ayu sebagai asisten. Kepada siswa-siswi SMA yang sudah membantu kami dalam berperan sebagai murid pembelajaran, serta kepada teman-teman satu kelompok yang sudah bekerja sama dalam praktikum ini. Saya akhiri